Konsep IKN usung perpaduan ramah lingkungan dan smart city. Pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur dinilai mampu untuk memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi. Hal tersebut memang sangat membantu perekonomian nasional karena tidak sedikit para investor asing menilai kalau pembangunan IKN sangatlah menjanjikan, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan penanaman modal mereka di tanah air. Pengamat ekonomi Sigmapti Indonesia, Hardy R. Hermawan menyatakan bahwa memang proyek IKN tersebut juga akan memberikan dampak positif pula untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, yang mana memang sesuai dengan gagasan dan visi misi Presiden RI Joko Widodo agar pembangunan di seluruh pelosok tanah air bisa menjadi setara. Maka dari itu sama sekali tidak bisa jika ternyata pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya difokuskan di Pulau Jawa saja, karena akan semakin memperbesar kesenjangan sosial di masyarakat di seluruh Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena dengan pembangunan infrastruktur yang begitu masif hanya dilakukan di Jawa saja, maka masyarakat Jawa akan sangat mudah memperoleh dan mendapatkan fasilitas. Sedangkan jika dibandingkan dengan pulau lain yang kondisinya masih cenderung terbelakang, hanya demi mendapat sejumlah fasilitas yang sama, mereka harus membayar dengan biaya yang jauh lebih besar. Bukan semata berkaitan dengan dampak positif untuk menunjang percepatan pemulihan ekonomi nasional dan juga mengenai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia saja, namun ternyata IKN juga sangat bermanfaat untuk mengurangi beban ibu kota Jakarta. Utamanya adalah mengenai daya dukung lingkungan yang selama ini sudah sangat terbebani dengan masif. Direktur Utama PT Amarta Karya, Nicholas Agung SR menjelaskan bahwa mega proyek IKN Nusantara yang dibangun oleh pemerintah tersebut juga akan mampu mengubah wajah Indonesia bahkan di mata dunia. Pasalnya, konsep pembangunan yang diberlakukan di IKN sendiri memadukan beberapa hal penting. Konsep pertama adalah mengenai kota hutan atau forest city. Konsep kedua adalah kota spons atau spons city. Kedua konsep tersebut secara garis besar tentunya sangat berkelanjutan dalam hal lingkungan hidup karena masih mengakomodasi banyaknya penghijauan sekaligus juga akan banyak disediakan area resapan air di sana. Kemudian, untuk konsep ketiga adalah kota cerdas atau smart city, yang mana merupakan cerminan dari sebuah kota modern di dunia yang sangat maju dengan banyak sekali penggunaan atau pemanfaatan teknologi paling mutakhir untuk menunjang banyak aspek kehidupan perkotaan. Sebenarnya sudah banyak negara maju yang menerapkan pembangunan kotanya dengan menggunakan 3 perpaduan konsep tersebut, sehingga saat ini menjadi waktu yang sangat tepat bagi Indonesia untuk tidak terus ketinggalan dengan negara maju lainnya dan membuktikan kalau tanah air mampu bersaing di mata internasional.